Ada yang foto, itu gunung batu biasa. Tapi yang tengah yang diproses, difoto. Coba seandainya batu itu bisa ngomong, yang kiri dan kanan akan bilang kepada yang tengah, bro, nasib kamu sial banget. Ada orang tiap hari bawa kapak, bawa besi, memukul-mukuli kamu. Kami sih nggak dipukulin tuh, kami nggak dipahat. Kok kamu nasibnya sial banget ya? Kenapa? Mungkin yang tengah bilang, kami juga nggak tahu kenapa tiap hari orang-orang itu memukul-mukuli kami. Tapi saya rasa mereka tahu apa tujuannya. Jadi kami berdiam diri saja sampai semua rancangan mereka tergenapi. Sekarang ini nggak ada yang foto untuk kiri kanan, itu gunung batu biasa. Tapi yang tengah difoto. Proses itu menyakitkan, tidak nyaman, tapi akhirnya membawa kemuliaan. Kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami proses yang menyakitkan, tahan, tangguh, ulet, dan kuat, karena kita sedang dibentuk untuk menjadi pemimpin yang berdampak, yang hidupnya menjadi berkah. Saya percaya Tuhan punya cita-cita untuk menjadikan kita sebagai pemimpin. Pemimpin itu bukan soal jabatan, tapi soal influence, pengaruh yang kita bisa berikan kepada orang lain. Kejadian 1 ayat 26 mencatat, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas semua ciptaan Allah yang lain. Take dominion. Saudara, saya percaya Tuhan memberikan kita wibawa untuk kita berkuasa mengatur alam semesta ini. Gajah boleh lebih besar dari manusia, tapi bukan gajah naik orang, orang naik gajah. Karena kita dijadikan sebagai leader, pemimpin. Saudara-saudara, Tuhan mau kita menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Tuhan ingin kita tetap naik dan tidak turun kalau kita taat kepada Tuhan. Wahyu 22 ayat yang kelima, ini ayat luar biasa, saudara. Saudara tahu apa tujuan hidupmu? Nanti saudara akan jadi apa? Apa destiny Allah dalam hidup kita? Coba lihat Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, di sorga. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara tahu kita satu kali akan jadi apa? Raja. Raja itu adalah penguasa yang memerintah bersama dengan Yesus. Bayangkan kita akan jadi raja. Boleh lihat kiri kanan saudara? Pastikan lihat wajah baik-baik, karena orang sebelah saudara akan jadi raja. Katakan, kamu akan jadi raja. Kita akan jadi raja, memerintah bersama Yesus. Bukan raja hutan, bukan raja rimba, bukan raja kuku, tapi raja yang memerintah bersama dengan Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Tuhan punya rancangan menjadikan kita raja. Dan kapan latihannya itu terjadi? Di sini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi saudara harus belajar memimpin, mengembangkan kapasitas kepemimpinan di dalam hidup kita. Minimal saudara jadi pemimpin kelompok sel. Sebab waktu engkau menjadi pemimpin kelompok sel, engkau mengembangkan jiwa penggembalaan, mengembangkan jiwa kepemimpinan. Lah kalau saudara di dunia nggak mau jadi pemimpin sel misalnya, atau pemimpin bidang pelayanan tertentu, lah ngapain saudara nanti jadi raja di atas? Kan latihannya di sini. Memang nggak semua raja di sini akan memerintah di sana, alamnya beda. Tapi yang memerintah sebagai raja di sana pasti harus diproses di sini. Siapa yang setia dalam perkara kecil, Tuhan beri tanggung jawab dalam perkara yang besar. Latihannya kan di bumi, saudara-saudara. Karena itu kembangkan the leader in you, kembangkan kepemimpinan dalam diri Anda. 1
salah satu tokoh biasa yang gak terpandang, tapi mengembangkan dirinya, namanya Yosua. Kalau saudara lihat dalam Yosua pasal yang pertama, maka Alkitab berkata bahwa Yosua itu adalah abdi Musa. Dikatakan begini, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Tahan ayat 1, perhatikan, Musa itu gelarnya apa? Musa gelarnya apa? Hamba Tuhan, Ebed Yahweh, hamba dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, hamba dari Allah yang bisa membelah lautan. Oh, gelar Ebed Yahweh, hamba Tuhan, itu dahsyat, saudara, sangat dihormati. Sedangkan Yosua gelarnya apa? Hambanya Musa, abdinya Musa, kacungnya Musa. Jauh banget, saudara. Maka ketika Musa mati, Tuhan bilang sama Yosua, Yosua, siapkan dirimu, kamu yang akan memimpin bangsa Israel. Dia bilang, siapa saya? Musa itu hambamu Tuhan, tapi aku cuma hambanya Musa, kacungnya Musa. I'm nobody. Tapi kalau saudara perhatikan, dalam prosesnya Tuhan, Yosua 24 itu pasal yang terakhir. Dikatakan sesudah peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun. Apa gelarnya? Hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. Musa hamba Tuhan, Yosua hamba Musa. Setelah proses Tuhan, gelarnya sama, hamba Tuhan, Ebed Yahweh. Saudara, saya percaya kita orang biasa, tapi ketika kita izinkan proses Tuhan membentuk kita, pengurapan itu turun, wibawa ilahi terjadi, dan saudara akan dipakai sama seperti orang-orang yang hebat yang pernah dipakai sebelum kita. Setiap orang bisa